Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menduga seseorang pendengki dan saat kita dalam kesulitan dia terkesan suka mencela. Sedangkan jika kita dalam keadaan mendapat nikmat, dia juga merasa kita tidak berhak mendapatkan itu, menjelek-jelekan dan bahkan melecehkan. Nah, itu memang ciri-ciri pendengki ya. Jadi ada yang kelihatan gitu ya, dari sifat-sifatnya kelihatan bahwa dia mendengki kita. Tapi dari sisi kita tetap harus mengedepankan prasangka baik. Dari sisi orang yang mendengki, tentu dia tidak boleh mendengki. Dari sisi kita harus mengedepankan prasangka baik. Tetaplah berprasangka baik, tetaplah berhusnudzon. Ya, berhusnudzon bahwa orang ini tidak dengki sama saya. Kalau kelihatan sifat-sifatnya itu seperti sifat-sifat pendengki, maka ya, saya kira tadi dari pertanyaan ini sangat bagus saya kira sikapnya Bapak yang bertanya. Kita sudah minta maaf ini, ya. Mohon maaf, kenapa sampai seperti ini, kenapa ada. Ya. Jadi kita berusaha untuk meredam itu. Biar bagaimana dia juga teman kita, dia saudara kita, dia kawan kita. Kita berusaha untuk meredam, ya kita menyelesaikanlah kira-kira yang membuat dia menjadi sakit hati dengan keberhasilan kita. Itu usaha dari kita. Ya. Jadi kita jangan juga kemudian istilahnya jangan melawan keburukan dengan keburukan. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau Allah mengatakan kepada kita, idfa billati hiya ahsan. Idfa. Tolaklah, lawanlah dengan yang lebih bagus. Gitu ya. Nah, kata Nabi, wala takhun man khanak. Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati engkau. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada kita, jangan kita bahas dengan kejahatan. Tapi idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan. Ya. Apa akibatnya? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, kata Allah. Kalau kita balas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, maka tiba-tiba antara kita dengan orang yang ada permusuhan dengan antara kita dengan dia, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, akan berubah menjadi seperti sahabat yang sangat dekat. Bayangkan dari sebelumnya orang bermusuhan menjadi orang yang saling mencinta sangat dekat. Kalau apa? Kalau kita selalu berusaha membalas dengan yang lebih baik. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tampakkan kepada orang, meskipun dia kelihatan membenci kita, tampakkanlah kebaikan kepada dia. Ya. Insya Allah dengan itu, insya Allah dengan izin Allah, ya akan berubah menjadi lebih baik. Ya, dan Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang mendengki beliau, berapa banyak orang yang membenci beliau, tapi beliau tidak punya sifat dendam. Nabi tidak punya sifat dendam. Ketika beliau Fathu Makkah, menaklukkan kota Mekah, kota yang dulunya menyakiti beliau, penduduknya menyakiti beliau, sahabatnya sebagian sampai terbunuh, disiksa, macam-macam sampai terpaksa hijrah ya ke Madinah. Tapi ketika beliau taklukkan kota Mekah, beliau maafkan. Beliau maafkan. Itulah kelapangan hati Rasulullah SAW. Jadi balaslah keburukan dengan kebaikan, maka insya Allah permusuhan yang tadinya ada bisa menjadi persahabatan yang sangat dekat. Wallahu ta'ala a'lam.